Ed digembok versus Tempo. Beneran ribut apa cuma drama? Dikutip dari siwo.com, ditulis Alifur Rahman. Ketika tahu Tempo terkena serangan di face oleh akun Ed digembok, saya hanya tersenyum tipis. Ternyata lemah sekali keamanan web media sekelas Tempo. Perusahaannya punya banyak divisi, masa kalah sama satu orang Ed digembok? Meski di sisi lain saya juga paham bahwa hal tersebut biasa saja. Tak ada yang benar-benar aman di dunia digital. Siwot juga bisa mengalami hal yang sama. Meski sampai sekarang belum pernah ada yang berhasil menembus. Mestinya dengan kejadian tersebut Tempo berterima kasih dengan Ed digembok, karena kini pihak IT Tempo tahu bahwa webnya ada celah atau ada bolongnya, sehingga kini mereka bisa memperbaikinya agar ke depan lebih tangguh. Mestinya pengujian keamanan seperti yang dilakukan Ed digembok layak mendapat bayaran mahal, tapi Tempo mendapatkannya secara gratis. Meski agak memalukan, tetap saja value koreksi dari Ed digembok bagus buat Tempo. Siwo juga sama, mau juga bila dikoreksi gratis. Bahkan saat ada kasus Opposite dan Telkomsel, saya sudah menyampaikan tantangan terbuka. Cuma ya mungkin karena lawan Siwot ini kelompok kadrun tidak berkualitas, jadi tak ada serangan berarti. Paling banter cuma DDoS yang hanya seupil itu. Tapi pemret Tempo malah memainkan narasi pembungkaman, seolah-olah Tempo heroik sekali dengan berani membahas Omnibus Law. Lalu sekarang coba dibungkam dengan device sebagai ancaman awal. Memang tidak disebutkan siapa pihak yang ingin membungkam, tapi Tempo sebagai media tua, saya yakin bahwa narasi pembungkaman itu sangat disengaja dengan tujuan untuk menyerang pemerintah. Apalagi terang-terangan menyeret isu Omnibus Law yang merupakan bagian dari kerja pemerintah. Kalau Tempo misal mengklaim diri sebagai media yang memberitakan risik, maka kalau ada tuduhan pembungkaman itu dapat dialamatkan pada geng 212 atau bukan pemerintah. Pertanyaannya, kenapa Tempo sebenci itu pada pemerintah? Apakah karena ada yang pesan dari kubu cendana atau oposisi, atau bagaimana? Jikapun Tempo tak mampu berterima kasih pada Ed digembok karena tak terlalu paham soal harga sebuah evaluasi website, kenapa tidak bisa mengakui kekalahannya? Tempo seperti gajah tambun yang terjatuh dan mengerang kesakitan hanya karena digigit satu ekor semut. Bukannya mengakui kelemahan dan mau mengevaluasi, malah mengklaim diri paling benar sendiri. Seolah-olah di dunia ini hanya Tempo saja yang benar dan pahlawan. Sisanya adalah penjahat yang mau membungkam. Tempo jadi seperti fanatik Barcelona setelah kalah 2-8 dari Bayern. Sebagai pembelaan, mereka menghitung trofi puluhan tahun lalu dan sekedar merasa lebih baik dan lebih masuk surga dari Bayern. Lalu apa jadinya jika media mainstream nasional tak mau mengevaluasi diri, tak mau memperbaiki, tak mau mengakui kemampuan pihak lain, dan bahkan mengklaim diri paling hebat dan pahlawan sambil menyalah-nyalahkan pihak yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya? Ed digembok bukan bagian dari pemerintah, tapi Tempo menganggapnya seolah-olah satu kesatuan, bahkan seolah Ed digembok disuruh pemerintah untuk sebuah tujuan pembungkaman. Lebih dari itu, Tempo sebagai media tua di Indonesia, bukankah sudah semestinya Tempo menempuh jalur hukum? Jika memang merasa dipermalukan dan dipermainkan, tak mau menghargai evaluasi, kenapa tidak melaporkannya? Kenapa malah bermain narasi merasa dizolimi, lalu menyerang pemerintah dengan narasi pembungkaman? Pertanyaan tersebut memunculkan dua kemungkinan. Bisa jadi memang Tempo terkena device karena sistem keamanannya lemah, tapi bisa juga ini hanya main drama.
Maklumlah, semua media hari ini sedang kritis. Sedikit drama dan cerita terzolimi bisa jadi pelampung, mengulur waktu, menahan diri agar tidak tenggelam. Pertanyaannya, apakah Tempo dan Edi Gembok sedang main drama, sehingga webnya sengaja ditutup seperti itu? Karena soal ulah Tempo, sejatinya sudah sejak dulu begitu. Jalannya miring kayak kepiting. Agak unik kenapa baru diserang sekarang, yang sebenarnya tidak sedang tensi tinggi. Selain itu, sistem keamanan web serta kemampuan melakukan hacking merupakan paket proses panjang. Maksudnya tidak bisa sebuah sistem dibuat kemarin lalu selesai hari ini. Begitu juga dengan hacking. Tidak bisa kita belajar kemarin lalu hari ini bisa hacking. Sistem dan kemampuan tersebut ditunjang dengan kemampuan-kemampuan dasar lainnya yang sudah terbentuk jauh sebelum ini. Maka sekali lagi, kalau memang ini adalah kasus peretasan, kenapa terjadi di saat tensinya tidak terlalu tinggi? Saya curiga ini hanya drama, karena Tempo tidak mau melaporkan kasus ini, malah main narasi pembungkaman. Begitulah kura-kura.